tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rafli Prastyar. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan komputer yang bertema kriptografi blocking, disusun oleh saya sendiri. Oke, kita bahas ke next slide. Yang pertama, apa itu keamanan kriptografi? Materi ini membahas tentang keamanan komputer yang berfokus pada kriptografi, yang khususnya untuk blok cipher dan mode operasinya. Blok cipher sendiri yaitu merupakan salah satu metode yang penting dalam enkripsi data agar informasi itu tetap aman dan dari pihak yang tidak berwenang. Pengantar kriptografi sendiri yaitu merupakan ilmu yang digunakan untuk mengamankan pesan agar dapat dibaca oleh pihak tertentu yang memiliki wewenang dalam keamanan komputer. Kriptografi sendiri menjadi bagian penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas data, autentikasi, serta memastikan pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirimkan pesan atau non-repudiasi. Tipe kriptografi ini ada dua. Yang pertama itu kriptografi simetris. Kriptografi simetris adalah jenis kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi data. Kunci ini juga dikenal sebagai kunci rahasia. Tentu harus dijaga kerahasiaannya oleh pengirim dan penerima pesan. Yang kedua, ada kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris ini juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Adalah metode kriptografi yang menggunakan dua kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat didistribusikan secara luas, sementara kunci privat harus dirahasiakan. Oke, next slide. Block cipher. Block cipher sendiri adalah algoritma kriptografi simetris yang bekerja dengan secara enkripsi data dalam blok-blok dengan ukuran tertentu. Biasanya itu 64 bit atau 128 bit. Contoh algoritmanya sendiri yaitu block cipher yang terkenal adalah DES dan AES. Block cipher menggunakan prinsip-prinsip keamanan seperti confusion dan diffusion untuk membuat data lebih sulit diretas. Next, mode operasi cipher modes. Agar blok cipher dapat digunakan mengenkripsi data yang lebih panjang dari ukuran blok, diperlukan mode operasi yang beberapa mode operasinya yang umum digunakan. Di antaranya ada ECB, CBC, CFB, OFB, dan CTR. Setiap mode memiliki cara kerja dan tingkat keamanan yang berbeda, sehingga perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan. Next slide. Mode ECB versus CBC. Mode ECB sendiri mengenkripsi setiap blok dengan terpisah sehingga pola dalam plain text bisa terlihat di ciphertext yang membuatnya kurang aman. Sebaliknya, mode CBC lebih aman karena setiap blok plain text dikombinasikan dengan ciphertext blok sebelumnya, sehingga pola data tidak mudah ditebak. Oke, next. Mode CFB, OFB, dan CTR. Mode CFB dan OFB mengubah blok cipher seperti stream cipher sehingga cocok untuk digunakan yang data secara terus-menerus. Mode CTR memiliki keunggulan dalam kecepatan dan dapat diproses secara paralel karena blok-bloknya saling independen. Ini menjadikan CTR banyak dipakai di aplikasi modern yang saat ini sering dipakai. Di sini ada desain blok cipher yang baik. Ini mungkin merekomendasikan untuk jangka waktu yang sekarang ini. Blok cipher yang baik memiliki ukuran kunci yang cukup panjang, jumlah ronde yang cukup, dan sifat non-linear agar serangan menjadi lebih sulit. Prinsip efek
balance juga penting. Untuk perubahan kecil di input menghasilkan perubahan besar di output. Begitu fungsinya untuk blok Cypher yang baik ya. Merekomendasikan sangat sekali. Nah, ini contoh program menggunakan C++. Di sini di kiri saya ini menggunakan rumus. Nah, rumusnya sendiri menggunakan blocking. Seperti tema judul yang sekarang ini. Ini lanjutan dari yang program sebelumnya ya. Dan ini output dari program. Nah, di sini saya akan menjelaskan output dari program tersebut. Dalam kriptografi, blocking Cypher ini menerima input berupa teks. Nah, itu kan ada nama saya di Rafli. Panjang bloknya itu diinputkan 5 di sini ya. Dan kunci Cypher itu 7. Nah, teks dibagi menjadi 3 blok, 3 raf, L sampai L, dan I-nya itu memisah. Setiap karakter alfabet dalam blok digeser 7 posisi, sehingga hasil enkripsinya itu menjadi KO, BH, RH, IH, MS, dan P itu yang I. Program juga menampilkan dekripsi transformasi tiap blok. Misalnya jika menjadi KO, BRH, saat di opsi dekripsi dipilih, program mengembalikan blok terenkripsi ke bentuk aslinya dengan penggeser balik 7 posisi, sehingga menghasilkan teks asli jika Rafli. Seperti contoh pada program yang di samping ini ya teman-teman. Di sini itu ada contohnya mengenkripsi atau mendekripsi ulang kembali, sehingga teksnya bisa dihasilkan sesuai seperti semula. Oke, itu program berjalan dengan baik dan berhasil menunjukkan proses enkripsi dan dekripsi secara metode kriptografi blocking. Kesimpulan dan rekomendasi. Ini kesimpulan dan rekomendasi buat program menggunakan metode blocking tadi. Metode kriptografi blocking Cypher memecah teks menjadi beberapa blok dengan panjang tertentu untuk kemudian dienkripsi per blok menggunakan algoritma tertentu. Dalam hal ini, Cypher di program yang dijalankan dapat disimpulkan bahwa teknik blocking membantu mempermudah proses enkripsi dan dekripsi secara terstruktur. Program berhasil mengenkripsi dan mendekripsi teks dengan benar berdasarkan panjang blok dan kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Itu kayak diinputkan gitu. Misal yang tadi kan panjang Cyphernya itu 7 dan kuncinya itu kalau nggak salah itu 5. Nah, seperti ini. Kebalik, itu panjang bloknya 5 dan kuncinya itu 7. Nah, di situ program berhasil mengenkripsi dengan dekripsi dengan benar berdasarkan panjang blok kunci yang dimasukkan oleh pengguna, itu yang tadi. Selain itu, program juga memberikan dekripsi transformasi setiap blok sehingga memudahkan pemahaman alur perubahan teks. Metode ini cocok digunakan untuk pengenalan kriptografi karena sederhana, namun penggambaran prinsip dasar pengamatan data melalui segmentasi dan substitusi. Oke, terima kasih. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.